Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang operasi hitung campuran. Kalian silahkan buka buku paket matematika halaman 30. Sudah dibuka? Dibuka dulu ya sebelum menyimak penjelasannya agar kalian lebih memahami. Oke, kita mulai ya. Operasi hitung campuran. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung ditambah, lalu dikurangi, terus dikali, dibagi, dan tanda kurung seperti ini, maka langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalian dahulukan pengerjaan dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Oke. Jadi pertama yang kalian kerjakan yaitu yang ada di tanda kurungnya. Selanjutnya kalian kerjakan operasi hitung perkalian. Oke. Setelah perkalian biasanya lanjut ke pembagian dulu. Oke. Dan yang selanjutnya baru kalian kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, paham ya? Perhatikan contohnya biar kalian lebih memahami. Di buku paket kalian sudah ada contohnya. Yang pertama yaitu contoh nomor 1. Di situ ada 10 ditambah 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, kalian lihat soal ini, di sini ada tanda kurung, yaitu ini. Ini ya tanda kurung. Jadi yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung, yaitu 15 dikali 3. Hasilnya berapa? Ya, 45. Selanjutnya kalian kerjakan yang tanda pembagian ini. Ingat, ini urutannya ya. Kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian. Oke, jadi setelah dalam kurung ini, selanjutnya kalian kerjakan yang pembagian dulu. 16 dibagi 2 yaitu hasilnya 8. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, kalian tulis lagi. 10 ditambah 45 dikurangi 8. Sama dengan, oke, yang kalian hitung dulu adalah yang penjumlahan. Ini dulu. 10 ditambah 45 hasilnya 55, baru dikurangi 8 sama dengan 47. Jadi hasil akhirnya adalah 47. Oke. Mudah kan? Pokoknya kalian ingat-ingat urutannya adalah yang ini, 1, 2, dan 3. Selanjutnya contoh. Oke, sekarang contoh yang kedua. 150 dikurangi 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Yang kalian kerjakan dulu adalah yang perkalian. Ini ya, ingat. Kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian dulu. Dimulai dari kiri.
20 dikali 4, hasilnya 80. Setelah perkalian, lalu kalian kerjakan yang pembagian. 48 dibagi 4 hasilnya 12. Oke, setelah itu kalian tuliskan 150 dikurangi 80 ditambah 12 sama dengan, kalian kurangi dulu ya. Nah, dari yang depan sendiri. 150 dikurangi 80 hasilnya adalah 70. Lalu ditambah 12 hasilnya menjadi 82. Jadi hasil akhirnya adalah 82. Gampang kan anak-anak? Pokoknya kalian ingat-ingat saja mana yang dikerjakan terlebih dahulu ya, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti hasilnya beda. Oke, selanjutnya yaitu pembulatan dan penaksiran bilangan. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Kita sudah pernah belajar ini ya, cuman sebelumnya pada bilangan desimal sama pecahan, sekarang pada bilangan bulat. Pembulatan ke puluhan terdekat sama saja sebenarnya. Yang pertama itu kalian perhatikan angka pada tempat satuan. Oke, setelah itu jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya. Sebaliknya, jika angka satuannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh, di sini ada angka 32. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Dibulatkan ke puluhan terdekat. Kalian lihat pada angka satuannya. Angka satuannya yang mana? Ya, yang ini pasti ya. Ini namanya angka satuan. Angka satuannya 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, 2 itu berarti kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah itu berarti kan 0 ya. Karena 0, jadi hasilnya 32 dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu menjadi 30. Oke. Karena 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana nanti dia akan menghasilkan angka 0. Jadi tetap ya, kalau dia dibulatkan ke bawah, puluhannya tidak menambah, tidak bertambah. Jadi hasilnya adalah 30. Bagaimana kalau contoh seperti ini? 47. Kita dibulatkan ke puluhan terdekat. Sama ya caranya, kalian lihat angka satuannya. Di sini angka satuannya yaitu 7. 7 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Iya, lebih dari 5. Karena lebih dari 5, jadi angka puluhannya menambah 1. Jadi hasilnya seperti ini, 50. Saya 5 dari mana? Ya dari 4 ditambah 1. Kenapa kok nambah 1? Karena angka 7 nilainya lebih dari 5. Kalau satuannya lebih dari 5, dibulatkan ke atas.
Oke, paham ya? Guru rasa kalian sudah bisa lah kalau pembulatan sederhana seperti ini. Oke? Oke, selanjutnya ya anak-anak, pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat, kalian perhatikan angka pada tempat puluhannya. Lalu, jika angka puluhannya itu kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhannya lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Kita langsung ke contohnya ya. Contoh nomor 1. 178 dibulatkan ke ratusan terdekat. Kalian perhatikan angka puluhannya. Di manakah letak angka puluhannya? Ya. Angka puluhan pasti ini ya. Ini namanya ratusan, puluhan satuan. Jadi kalian perhatikan angka puluhannya, yaitu angka 7. 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, dia kurang dari 5. Karena kurang dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Ya, kalau dibulatkan ke atas berarti satunya ini nambah 1. Jadi hasilnya yaitu 200. Oke, gampang kan? Oke, contoh kedua. 123 dibulatkan ke ratusan terdekat. Oke. Kalian lihat angka puluhannya di sini adalah angka 2. Karena 2 itu adalah kurang dari 5. Kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti angka ratusannya tetap ya. Yaitu hasilnya menjadi 100. Mudah kan anak-anak? Mudah ya. Pokoknya kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, kalian lihat angka satuannya. Ini. Kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, kalian lihat angka puluhannya. Mudah kan? Oke, selanjutnya yaitu menaksir hasil operasi hitung. Kalian buka buku paket kalian, buku paket matematika halaman 34. Penaksiran yang pertama yaitu penaksiran ke puluhan terdekat. Pertama, dibulatkan ke puluhan terdekat. Selanjutnya, hasilnya baru dijumlah, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Nah, bagaimana dengan penaksiran ke ratusan terdekat? Sama. Bedanya kalian bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, setelah itu hasilnya baru kalian jumlahkan, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai operasi hitungnya. Hitung. Oke, langsung saja ya kita ke contoh biar kalian lebih paham. Contoh nomor 1. Di buku paket itu ada soal tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Ingat ya, ke puluhan terdekat. Di situ ada soal 28 ditambah 54. Kira-kira hasilnya berapa? Oke. Soalnya tadi penaksiran
kepuluhan terdekat. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Kalau kepuluhan terdekat, kalian lihat satuannya. Satuannya yang mana? Bentar ya. Satuannya yang mana, anak-anak? Ya, yang 8 sama 4. Oke, kita kerjakan dulu yang 28 ya. 8 itu kan angkanya lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 30. Selanjutnya kalian jumlahkan, ditambah 54. 4 itu kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 50. Lalu kalian jumlahkan, berapakah hasilnya ini? 30 ditambah 50 sama dengan, ini turun, 3 tambah 5 80. Jadi 28 ditambah 54, kira-kira hasilnya adalah 80. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di situ ada 122 dikurangi 68. Kira-kira titik-titik. Sama ya, ini kalian bulatkan ke puluhan terdekat. Kepuluhan terdekat, jadi kalian lihat satuannya. Oke, ini ya satuannya. 2 itu kurang atau lebih dari 5? Ya, kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi 120. Selanjutnya kali dikurangi 68. 8 itu lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 70. Langsung kalian kurangi 0. 2 dikurangi 7 tidak bisa, jadi pinjam 1. 12 dikurangi 7 yaitu 50. 1 kan sudah dipinjam, jadi habis deh. Jadi 122 dikurangi 68, kira-kira hasilnya adalah 50. Mudah sekali anak-anak, gampang kan? Oke, contoh terakhir ya. Contoh yang ketiga. 33 dikali 25, kira-kira, tetap ya, ini kalian bulatkan ke puluhan terdekat, penaksiran ke puluhan terdekat. 3 itu kurang dari 5, jadi dia 30. 5 sama dengan 5, jadi tetap kita bulatkan ke atas. Maaf salah. Jadi menjadi 30. Lalu kita kali deh. 0 dikali 0, 0. 3 dikali 0, 0. Angka berapapun kalau dikali 0 hasilnya tetap 0. 0 kali 3, 0. 3 kali 3, 9. Kita jumlah. Ini turun 0, 0, 9. Jadi hasilnya 33 dikali 25, kira-kira 900. Oke, mudah kan? Oke, sekarang kita ganti soal ya. Oke, sekarang contoh yang keempat. Contoh keempat ini kita taksirkan ke ratusan terdekat. Contoh yang pertama, 136 ditambah 269, kira-kira titik-titik. Ini penaksiran ke ratusan terdekat. Oke, taksiran ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat berarti kita lihat
puluhannya. Puluhannya yang mana? Yang tengah pastinya. Oke, 3 itu kurang dari 5. Oke, jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Lalu 269 puluhannya adalah 6. Lebih dari 5 berarti kita bulatkan ke atas menjadi 300. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 400. Jadi 136 ditambah 269 kira-kira hasilnya 400. Ini kita taksirkan ke ratusan terdekat ya. Sekarang lagi contoh soal yang kelima. Bu Guru ambil perkalian ya. 323 dikali 185 kira-kira kita lihat puluhan 2 kurang dari 5, jadi hasilnya 300 ya, dibulatkan ke bawah. 8 lebih dari 5 kita bulatkan ke atas menjadi 200, kita kalikan. Yuk, bagaimana ini? Oke, pertama ya 0, selanjutnya 0, 0, lalu yang kedua 0, 0, 0, terakhir 0, 0. 3 kali 2 maaf gak kelihatan, 6. Kita jumlahkan, hasilnya 0, 0, 0, 0, 6, yaitu 60.000. Jadi 323 dikali 185 kira-kira jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 60.000. Oke, sekarang contoh yang terakhir, pembagian 1637 dibagi 212 kira-kira Oke, ke ratusan terdekat ya, jadi kita lihat puluhannya 3, yaitu kurang dari 5, berarti hasilnya 1000. Kita porogapit ya, karena ini kan pembagian. Oke, kita masukkan di sini 1600. Lalu 212 1 kurang dari 5 juga, jadi tetap kita bulatkan ke bawah. Kita tulis di sini 200. Oke. Nah, biar gampang, ini kan ada 16 sama 2. Kita bagi aja langsung 16 dibagi 2. Hasilnya berapa? Berapa dikali 2 yang hasilnya 16. Ini ya, kita bagi dulu. Iya, 8. 8 dikali 2 16. Oke deh. Nah, masih ada nolnya kan? Ya, nolnya nggak usah. 8 dikali 2 kan 16, lalu tinggal turun saja. Jadi 0. Oke, gampang kan? Jadi 1637 dibagi 212 kira-kira hasilnya adalah 8. Oke, mengerti anak-anak? Gampang kok. Coba ya kalian lihat dulu pembagiannya. Ini tadi 1600 dibagi 200. Berapa dikali 2 yang hasilnya 16, yaitu 8. 8 langsung kita kalikan 200 menjadi 1600, jadi 0. Hasilnya yaitu 8. Oke, sekarang ini adalah tugas kalian. Kerjakan buku paket matematika kalian. Yang pertama adalah halaman 31 nomor
1, 2, 6, 7, 9, 10 yang A. Selanjutnya yang B yaitu nomor 1 dan 5 saja. Lalu halaman 34 nomor 3, 4, 5 yang A, B, F, G. Lalu terakhir halaman 36 nomor 1 yang A, C, dan D. Lalu nomor 4 dan 5. Oke, ditulis soalnya juga ya anak-anak. Oke, kalian lihat tugasnya. Ingat yang dikerjakan adalah yang Bu Guru tulis saja, jangan semuanya. Oke, Bu Guru akhiri. Semoga penjelasannya bisa kalian pahami dengan mudah. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.